Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah pengucapan syukur pada saat ini. Kiranya limpah kasih dan karunia dari Allah senantiasa menaungi setiap kita yang hadir secara virtual. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur bersama warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan selama bulan Februari 2021. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa berkenan atas ibadah ini. Pemberitaan firman pada ibadah ini ialah Penatua Tommy Tampenawas. Panggilan beribadah. Tak terasa setahun waktunya kita kembali merayakan ulang tahun pribadi dan perkawinan. Banyak hal yang sudah kita alami selama setahun, baik suka dan duka. Marilah kita mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi. Pujilah Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Nya. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah menjaga dan memberkati kami dari hari-hari yang sudah kami lewati. Kami mau bersyukur bahwa kehidupan kami selalu dijaga oleh Tuhan. Kami tahu kami masih banyak melakukan kesalahan. Ajarilah kami untuk memperbaikinya, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu melalui ibadah pada hari ini. Ajari kami untuk selalu takut dan setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Litani syukur Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru,
Bapak Ibu, saudara terkasih, bacaan kita dalam ibadah peringatan hari ulang tahun saat ini terambil dari Markus 11 ayat 12 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam ucapan syukur Tuhan, kami naikkan rasa hormat kami, terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya setiap langkah hidup kami, Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam memperingati hari ulang tahun warga jemaat di bulan Februari 2021, kami ingin membaca firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Mampukan Tuhan kami dapat mengerti, memahami, dalam kehidupan sehari-hari kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami, di dalam Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang kita semua untuk berdiri, dan kita akan membaca bacaan firman Tuhan saat ini, yang terambil dari Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Saya akan baca buat kita semua. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa, selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Shalom, Bapak Ibu, saudara, khususnya yang berulang tahun di bulan Februari tahun ini, saya ucapkan selamat ulang tahun, selamat merayakan sukacita pertambahan usia maupun pertambahan usia untuk pernikahan. Untuk mengawali renungan kita saat ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya angkat. Mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, padahal saat itu belum musimnya pohon ara untuk berbuah? Apakah Tuhan Yesus tidak mengetahui kapan musimnya pohon ara berbuah? Sehingga pohon yang belum berbuah sudah ia kutuk terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahuinya kita harus melihat siklus pertumbuhan dari pohon ara. Di negara-negara khususnya yang beriklim 4 musim, pada umumnya pohon ara akan berbuah 2 kali dalam 1 tahun. Nah, buah pertama itu biasanya disebut dengan buah ara beriba, atau buah ara yang pertama, sama saja. Nah, buah ara beriba ini akan tumbuh bersama dengan daun-daun yang baru juga tumbuh pada musim semi, yaitu dimulai sekitar bulan Maret dan seterusnya. Sedangkan buah ara yang kedua, ini disebut dengan buah ara yang pokok, buah ara yang sesungguhnya, buah ara yang utama. Nah, buah ara yang kedua ini biasanya akan tumbuh di awal musim panas atau summer. Biasanya tumbuh di sekitar bulan Juni. Kalau dari segi rasa, buah ara yang kedua tentu lebih lezat rasanya.
dibandingkan dengan buah ara beriba atau yang pertama. Tapi walaupun demikian, ada yang unik dari buah ara pertama atau beriba ini. Yang pertama, buah beriba ini biasanya dimakan oleh para petani, orang miskin, atau orang yang lapar kebetulan lewat di bawah pohon ara. Hal yang unik kedua adalah buah ara beriba ini semacam buah penanda. Kalau ia tumbuh di musim semi, maka sudah dipastikan buah ara yang kedua akan otomatis tumbuh di awal musim panas atau mulai dari bulan Juni, musim panas. Tapi sebaliknya, kalau buah ara beriba ini tidak tumbuh di musim semi, maka sudah dipastikan buah ara yang kedua, yang utama, pasti tidak akan tumbuh di musim panas atau sepanjang tahun itu. Nah sekarang, apa hubungannya buah ara ini dengan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Dalam Markus 11, bacaan kita, ayat 12-14, di situ dikatakan Tuhan Yesus meninggalkan Betania, rumah orang miskin. Ia lapar, dan ia melihat sebuah pohon ara. Tuhan Yesus mengharapkan ada sesuatu yang bisa ia ambil atau ia makan dari pohon ara itu. Ketika didekatinya, pohon ara itu tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada buahnya, hanya ada daun-daun saja. Nah, Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih, ayat 13 dapat menjadi petunjuk bagi kita. Pohon ara ini sudah tumbuh daunnya. Di ayat 13 berarti saat itu sudah masuk di musim semi, dimulai dari bulan Maret. Tapi pada saat itu belum masuk musim buah ara. Yang dimaksud buah ara di sini adalah buah ara yang kedua atau yang utama, yang pokok, yang harusnya tumbuh di bulan Juni atau awal musim panas. Nah, dari penjelasan ini, yang Tuhan Yesus ingin ambil atau yang Tuhan Yesus ingin makan itu adalah buah ara pertama atau beriba yang tumbuh bersama dengan daun-daun di musim semi, karena buah ara yang kedua masih belum datang musimnya. Dan tambahan lagi, peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini itu terjadi beberapa hari atau beberapa minggu sebelum hari Paskah. Paskah itu adanya di awal bulan April. Artinya, kalau April artinya itu masih masuk musim semi di Israel. Nah, karena buah ara pertama beriba tidak tumbuh, maka sudah bisa dipastikan otomatis buah ara yang kedua, yang utama, itu tidak akan tumbuh di musim semi atau sepanjang tahun. Inilah sebabnya Tuhan Yesus kemudian ia mengutuk pohon ara ini sampai kering, bahkan sampai ke akar-akarnya. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak mengetahui kapan musim buah ara, tapi ia tahu kalau di musim semi buah beriba tidak muncul, tidak tumbuh, maka buah ara yang kedua, yang utama sudah bisa dipastikan tidak akan tumbuh. Karena itu ia mengutuk pohon ara ini, karena tidak menghasilkan apa-apa sepanjang tahun itu. Nah sekarang, apa hubungannya pohon ara dengan renungan hari ulang tahun kita pada saat ini? Alkitab menggambarkan Tuhan itu ibarat seorang pemilik kebun. Dan kita semua adalah pohon-pohon yang tumbuh di tanah kebun tersebut. Kapan saja atau sewaktu-waktu sang pemilik kebun, dalam artian Tuhan, dapat datang untuk melihat apakah pohon-pohon yang tumbuh di tanahnya menghasilkan buah atau tidak. Jika berbuah,
tentu akan menyenangkan hati sang pemilik kebun. Tapi jika tidak, Matius 3 ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Nah, tentunya kita ingin menjadi pohon yang berbuah. Bahkan berbuah yang lebat, juga berdaun yang lebat. Dan bukan sebaliknya, menjadi pohon yang kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu, saudara terkasih yang merayakan sukacita pertambahan usia di bulan Februari, bertambah usia, baik lahir maupun perkawinan, itu otomatis kita juga bertambah hikmat, bertambah pertumbuhan secara fisik maupun kedewasaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berbuah di dalam hidup ini? Apakah sepanjang tahun ini, paling tidak, kita sudah berbuah bagi orang lain? Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bagi keluarga kita dalam lingkungan yang kecil? Matius 12 ayat 33 mengatakan, pohon itu baik kalau buahnya juga baik. Sebaliknya, pohon itu tidak baik kalau buahnya juga tidak baik. Karena itu dari buahnya, maka pohon akan dikenal. Paulus juga dalam Filipi 1 ayat 21 ayat 22 mengatakan, hidupku adalah bagi Kristus. Dan kalau aku hidup, berarti aku harus berbuah bagi sesama. Nah, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, acap kali kita hanya meminta berkat-berkat dan berkat kepada Tuhan. Kita berdoa, minta berkat, Tuhan berikan. Bagi mereka yang masih dalam bangku sekolah atau kuliah, Tuhan berikan prestasi, Tuhan berkati pendidikan, Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan memberkati pekerjaan, minta berkat kepada Tuhan jodoh, minta berkat kepada Tuhan kelimpahan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita seringkali meminta atau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mampukan kita dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga? Apakah kita sering meminta kepada Tuhan, Tuhan menguatkan kita, memampukan kita berbuah bagi sesama kita dimanapun kita berada? Berbuah atau tidak, itu adalah pilihan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berbuah. Tapi sekali lagi, sang pemilik kebun dapat sewaktu-waktu, dapat tiba-tiba datang ke kebun miliknya untuk melihat apakah pohon yang tumbuh di kebunnya, pohon yang tumbuh di tanahnya, berbuah atau tidak. Dan ada konsekuensi bagi mereka, bagi kita yang tidak berbuah. Tadi seperti Matius 3 ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu, dalam sukacita pertambahan usia ini, ulang tahun ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita semua untuk dapat berbuah, dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan dimanapun kita berada. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, sehingga kami boleh tetap hidup di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, jika tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bukan hanya boleh saja kami mengerti dan pahami Tuhan, tapi jadikanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan memberitakannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus yang baik, kini kami Tuhan di dalam doa syukur kami ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para jemaat kami yang berulang tahun, berikanlah kekuatan, kesehatan dan kesehatan Tuhan dan berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan sukacita selalu di dalam kehidupan jemaat-jemaat kami yang berulang tahun Tuhan. Yaitu Ibu Vince Dotulong, Adik Rudolf Holland Abeleno Napitu, Bapak Andi Alex Ginting, Saudari Franz William Simbo, Saudari Ferry Dumais, Adik Tobias Abiel Tampenawas, Saudara Budi Sigar, Saudari Jovanska Adita Frida Siwalete, Ibu Pinkan Sibriana Siwalete Paunat, hari ulang tahun pernikahan, keluarga Kalalo Lilis, Ibu Neni Patiasina, Ibu Febri Ngantung Sumakul, Penatua Martinus Ruminin Santa, Ibu Margareta Sumakul Simbo, Adik Manuela Kellen Santa, HUT perkawinan keluarga Tahir Wulur, Ibu Femi Poluakan, Saudari Frankie Y. Polnaya, keluarga Wariki Wungkar, Saudara Erik F. Korputi, Ibu Tahya Kaihatu, Bapak Mikael Petra Gerson Kaihatu, Oma Barbalina Kaihatu, Ibu Paseki Kawet, hari ulang tahun perkawinan keluarga Rianto Erkles, Adik Kristabel Engeni Brian Taraka, Ibu Melisa G. Tomasoa, Adik Samuel Leonard Kaihatu, Adik Krisan Yesaya Sopamena, Bapak Tata Setiawan, Ibu Widya Astiwi, hari ulang tahun perkawinan keluarga Lapi Tahya, hari ulang tahun perkawinan keluarga Sopamena Tahya, Saudara Marcelino Kansil, hari ulang tahun perkawinan keluarga Siwalete Bolang, Ibu Veranika Mait Sompi, Saudara Febrio Riko M. Raharja, Saudara Excel Yosua Yodi Mait, Saudari Vali Ripka Bolang. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati jemaat kami yang berulang tahun ini. Tuhan berkatilah, kiranya mereka Tuhan boleh
selalu Engkau lindungi dan jagai selalu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkatilah mereka, pakailah mereka Tuhan untuk menjadi jalan berkat-Mu untuk sekeliling mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syukur kami Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunilah Tuhan salah dan dosa kami jika dalam perbuatan dan kata-kata kami Tuhan kami berbuat salah dan menyakiti Engkau. Ampuni kami Tuhan dan biarlah kami boleh layak di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh permohonan kami Tuhan yang kami mau bawa semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, kita tiba pada pengucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya kepada kita dari hari-hari yang sudah kita lewati, sambil mengingat pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 8 dan 9. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu. Jemaat, kita tiba di dalam doa pengucapan syukur. Kita berdoa. Kami selalu mensyukuri atas semua berkat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Didiklah kami dan ajari kami, supaya kami tidak pernah bosan atas semua ajaran-Mu. Dalam Kristus Juru Selamat kami
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, saya undang kita semua untuk berdiri. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, berjanjilah bahwa kita mau takut dan setia kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan tidak sia-sia, dan Dia akan selalu memberkati kita sampai Maranatha. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin.